Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai gerak parabola. Jadi gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk parabola. Misalnya ada sebuah peluru yang kita tembakkan ke arah sini yang membentuk sudut theta terhadap garis horizontal atau terhadap sumbu X, maka lintasannya akan berbentuk parabola seperti yang ditunjukkan pada gambar. Contoh lain misalnya ketika kita menendangkan bola ya ke arah sini ya dengan membentuk sudut theta terhadap tanah atau terhadap garis horizontalnya, maka bola tersebut akan bergerak dengan lintasan berbentuk parabola gitu. Nah, di sini ada besaran-besaran pada gerak parabola dan bisa ditentukan dengan menggunakan vektor gitu ya. Jadi misalnya mula-mula bola atau peluru itu kita tembakkan dari posisi ini, kemudian dia sampai di titik A. Maka vektor perpindahannya dari titik asal ke titik A ini bisa dinyatakan dengan vektor-vektor satuan ya, karena vektor perpindahan R ini dia punya komponen arah sumbu X yaitu XY, dan dia juga punya komponen arah sumbu Y yaitu YJ gitu. Jadi kita bisa nyatakan di sini bahwa vektor perpindahan R sama dengan XY plus YJ gitu. Begitupun dengan vektor kecepatan ya, ketika dia berada di titik A, maka vektor kecepatannya sebesar ini dan mengarah ke sini. Dia juga bisa dinyatakan dengan vektor-vektor satuan, yaitu Vxy plus Vyj, karena vektor kecepatan tersebut punya komponen arah sumbu X ya, yaitu Vxy, dan dia juga punya komponen arah sumbu Y yaitu Vyj. Untuk percepatan ini mengarah ke bawah yang besarnya adalah sama dengan percepatan gravitasi ya. Nah, ini tergantung di mana kejadian itu berlangsung gitu ya, atau terjadi. Misalnya di bumi, maka percepatannya pakai percepatan gravitasi bumi gitu. Nah, kemudian kita telah belajar mengenai vektor, bahwa ketika ada suatu besaran vektor yang dinyatakan dengan vektor-vektor satuan ini, maka besar vektor tersebut bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini ya. Kalau misalnya vektor posisinya sekian, berarti ini akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu. Kalau yang ini berarti Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat baru diakarkan. Kemudian untuk arah vektornya bisa diperoleh dengan menggunakan persamaan ini, yaitu tan theta sama dengan By per Bx, atau kalau dalam kasus yang kecepatan ya, maka ini Vy per Vx. Atau kalau misalnya posisi di sini Y per X gitu. Dengan catatan tetanya ini adalah sudut yang dibentuk antara besaran pada arah sumbu X, besaran vektor arah sumbu X, dan besaran vektor tersebut. Atau sudut yang dibentuk antara misalnya di sini V0 XY dan V0 gitu. Nah, V0 ini adalah kecepatan mula-mula ya. Kecepatan mula-mula juga dia punya komponen arah sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi kalau kita tuliskan di sini V0 ya, vektor kecepatan mula-mula ya, V0 gitu sama dengan V0 XY plus V0 YJ gitu. Nah, kemudian ini kecepatan relatif untuk gerak pada bidang. Jadi misalnya ada sebuah perahu motor yang ini menyeberangi sungai secara tegak lurus terhadap arus ya. Tegak lurus terhadap arus tuh maksudnya membentuk sudut 90 derajat. Jadi arusnya ke sini, perahu motornya ke arah sana. Nah, menurut pengamat yang diam, kecepatan perahu ini arahnya ke sana sebesar V, PT misalnya gitu. Dimana PT ini adalah perahu terhadap tanah atau terhadap pengamat yang diam di tanah gitu. Kemudian menurut pengamat yang diam atau menurut kita yang diam di tanah, gini,
arusnya kan dia kecepatannya berarah ke sini ya, ke kanan gitu, sebesar 3 meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa melihat atau menentukan kecepatan perahu ini menurut arus ya. Jadi menurut arus ya kita lihat di sini arahnya ke arah ujung-ujung dari vektor arus dan vektor perahu menurut pengamat yang diam gitu. Kemudian balik lagi ke gerak parabola tadi ya, bagaimana gerak parabola terjadi. Nah ini Galileo ini menyatakan bahwa kita dapat memandang gerak parabola sebagai gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal yaitu sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal yaitu sumbu Y secara terpisah gitu. Jadi sumbu X-nya itu GLB dan sumbu Y-nya itu GLBB gitu. Dengan syarat ini ada 3 asumsi ya. Yang pertama, percepatannya jatuh bebas, di mana G-nya ini memiliki besar yang tetap. Kemudian yang kedua, pengaruh hambatan udara atau gesekan udara ini diabaikan. Dan yang ketiga, rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Nah, kita akan menentukan persamaan posisi dan persamaan kecepatan. Ya, ini bukan vektor, tapi ini persamaan kecepatan pada gerak parabola. Kita punya gerak parabola di sini, kita punya lintasannya maksudnya berbentuk parabola. Kemudian kita analisis persamaan posisi dan kecepatannya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pada arah sumbu X itu gerakannya berupa lurus beraturan ya, gerak lurus beraturan. Jadi, setiap posisi dan kecepatan gerak parabola pada arah sumbu X itu memenuhi persamaan gerak lurus beraturan ya. Jadi gerak lurus beraturan kan gerak lurus yang kecepatannya konstan gitu, tidak berubah-ubah terhadap waktu ya. Jadi misalnya di sini mula-mula ya, dia punya kecepatan arah sumbu X-nya atau V0 X-nya itu 5 meter per sekon. Maka di titik ini Vx-nya atau kecepatan arah sumbu X-nya juga 0. Di sini juga sama. 5 meter per sekon ya tadi ya. Kemudian di sini juga 5 meter per sekon. Di sini juga sama 5 meter per sekon. Begitupun di sini gitu. Dan kita tahu ya persamaan GLB kan hanya satu kan, yaitu X sama dengan Vx dikali T. Atau biasanya ditulis S sama dengan V dikali T gitu ya. Karena ini kasusnya parabola, kita ubah sedikit simbolnya. Jadi X sama dengan Vx dikali T, di mana Vx-nya itu sama juga dengan V0x. Dan V0x-nya ini besarnya adalah V0 cos alpha. Nah, ini juga kita sudah belajar di materi vektor ya. Kan V0-nya kan ke arah sini. V0 ke arah sini itu dia punya komponen arah sumbu X yaitu V0x dan punya komponen arah sumbu Y yaitu V0y. Sementara sudut alfa 0-nya itu sudut yang dibentuk antara V0x dan V0. Maka besarnya V0 itu pakai cos. Karena kan sudutnya dekat dengan sisi V0x. Dan dia jauh dengan V0y, maka V0y-nya menggunakan sin gitu. Kemudian kita lihat di sumbu Y disebutkan juga, telah disebutkan juga ya bahwa di sumbu Y itu kita bisa memandang gerakannya itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan kan ada 3 persamaan ya, 3 persamaan pokok gitu. Ini sama aja dengan 3 persamaan GLBB yang sudah kita pelajari. Cuman simbol-simbolnya kita ubah saja sedikit. Jadi yang biasanya Vt kuadrat misalnya ini sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau 2A delta X, kita ubah sedikit di sini karena kan menyesuaikan ya dengan gerak parabola, yaitu
untuk yang sumbu Y ya berarti ini pakainya indeksnya Y gitu. VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH karena di sini percepatannya ke arah ke bawah ya. Jadi yang plus 2A itu diganti dengan min G ya, min 2G gitu. Begitupun dengan persamaan yang selanjutnya. Gitu. Dimana di sini V0Y-nya adalah V0 sin alfa. Kemudian dengan menggunakan persamaan-persamaan ini ya untuk yang sumbu X persamaan gerak lurus beraturan, ya untuk sumbu Y persamaan gerak lurus berubah beraturan yang jumlahnya 3 ini, kita bisa menentukan titik-titik tertentu, misalnya menentukan titik tertinggi yaitu di H atau tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh si benda itu ya di titik ini. Nah, dengan bantuan persamaan ini ya kita bisa memperoleh bahwa posisi benda di H itu ya tinggi maksimumnya adalah ini yaitu V0 kuadrat per 2G dikali sin kuadrat alfa. Dan jarak ketika dia berada di titik H itu persamaannya adalah V0 kuadrat per 2G sin 2 alfa gitu. Nah, dengan syarat ya ini ketika mencapai titik tertinggi maka V0Y-nya atau VY-nya ya, ini VY-nya sama dengan 0 dan Vx-nya tentu saja sama dengan atau kecepatan di H ini sama juga dengan kecepatan sumbu X ya. Dan kecepatan sumbu X juga sama dengan kecepatan mula-mula pada arah sumbu X gitu. Sehingga diperolehlah persamaan ini gitu dengan memasukkan syarat-syarat ini ke persamaan-persamaan GLB dan GLBB ini ya. Nanti bisa kita buktikan ya persamaan ini diperoleh dari menurunkan persamaan-persamaan pokok GLBB dan GLB ini. Kemudian waktu untuk mencapai titik tertinggi ya dari sini ke sini itu besarnya V0 per G sin alfa gitu. Lalu kita juga bisa menentukan titik terjauh. Untuk titik terjauh syaratnya ketinggiannya 0 atau YA-nya sama dengan 0. Nah, kita kan tahu jarak ketika atau jarak pada saat si benda itu berada di titik H ya. Artinya di titik H kan di sini. Maka jarak dari titik awal ke titik ketika benda mencapai H itu ini setengahnya dari ini. Maka kalau kita nyari titik terjauhnya ya tinggal 2 kali dari si ini ya. 2 kali dari si XH ini atau jarak saat mencapai H. Jadi 2 kalinya sehingga didapatkan jarak atau titik terjauhnya sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 alfa. Nah, kita juga harus ini ya. Untuk yang sin 2 alfa ini juga kita harus menguasai tentang fungsi-fungsi trigonometri gitu. Kemudian untuk yang waktu tempuhnya dari sini ke sini ya tinggal kita 2 kali dari waktu ketika mencapai H gitu ya. Ini tinggal dikali 2. Jadi persamaannya ini. Kemudian grafik parabola juga ini gerakan parabola juga dia punya sifat simetris ya. Jadi pada titik H ini adalah sumbu simetrisnya. Untuk waktu naik misalnya dari titik P ke H itu sama dengan waktu ketika dia turun dari H ke Q gitu. Lalu sudut elevasi ke bawah yang ini sama dengan negatif sudut elevasi ke atas. Yaitu alfa Q ya di sini sama dengan minus alfa P gitu. Lalu besar kecepatan atau kelajuan naik
sama dengan besar kecepatan atau kelajuan turun. Tetapi kecepatan naik tidak sama dengan kecepatan turun, sebab arahnya berbeda. Jadi besarnya sama tapi arahnya berbeda, gitu intinya. Misalnya di titik P, dia besarnya VP gitu ya, ke arah sini, maka di titik Q besarnya sama dengan VP tadi tetapi arahnya berbeda, yaitu ke arah sini ya. Makanya di sini min VQ gitu. Kemudian jarak titik ke sumbu simetri sama besarnya. Jadi jarak dari sini ke sini sama dengan dari H ke Q gitu. Dengan catatan ya, atau dengan syarat bahwa gesekan angin dalam gerak parabola diabaikan. Jadi grafik parabolanya dapat kita analisis secara matematis. Nah, di sini contohnya ada seorang pemain sepak bola menendang bola dengan lintasan seperti pada gambar ya. Lintasannya berbentuk parabola. Dengan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jarak terjauh yang dapat dicapai bola kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu V0 kuadrat per G sin 2 alfa. Jadi kita tuliskan lagi, V0 kuadrat per G kali sin 2 theta ya. Ini bisa alfa, bisa theta, sama aja. Yang penting tahu theta ini adalah sudut yang dibentuk antara V0 dengan sumbu X gitu. V0-nya di sini adalah 4 meter per sekon, kita masukkan di sini jadi 4 kuadrat. Kemudian G-nya adalah 10, kita tuliskan di sini, lalu sin 2 theta atau alfanya, yaitu 45 derajat. Nah, 45 derajat ini kita kalikan 2, jadi 90 derajat. Kemudian sin 90 derajat, kita tahu besarnya adalah 1 ya. Bisa dilihat pada tabel sin cos tangen dari sudut-sudut istimewa, di mana 90 derajat juga termasuk sudut istimewa gitu. Atau bisa juga menggunakan kalkulator ya, tinggal sin 90 derajat itu berapa. Nah, maka di sini 4 kuadrat kan 16 ya, dibagi 10 jadi 1,6 meter gitu. Kemudian contoh yang kedua di sini, sebuah bola ditendang di atas tanah datar, jadi dari sini ya, sehingga memperoleh kecepatan awal yang dinyatakan dengan vektor ya, vektor satuan ya, yaitu 30i plus 40j. Setelah melewati titik tertinggi ya, setelah melewati H ini, bola menabrak suatu gedung pada ketinggian 20 meter. Jadi misalnya di sini dia menabrak atau menempuh lintasan di titik B ya. Jadi tinggi YB-nya ini adalah 20 meter. Waktu yang diperlukan bola sesaat mulai ditendang sampai menabrak dinding. Jadi dari sini ke sini itu berapa? Nah, kita bisa menggunakan persamaan gerak parabola yang arah sumbu Y ya, yaitu GLBB yang ini. Kita tuliskan lagi di sini. Nah, kemudian kita pilih dari ketiga persamaan ini mana nih yang bisa kita gunakan untuk memperoleh waktu ya. Untuk yang pertama di sini VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G delta Y. Di sini kita nggak bisa gunakan karena nggak ada variabel T. Kemudian kecepatan di Y ya, di titik ini, di titik yang akan kita cari, itu juga nggak diketahui di soal ya. Yang diketahui kan hanya V0-nya saja. Ini ada V0X, ini ada V0Y gitu. Kemudian yang persamaan kedua juga sama, karena kan VY atau kecepatan pada titik yang dicari yaitu titik B, itu nggak diketahui meskipun di sini ada T-nya gitu. Dan meskipun V0Y-nya sudah diketahui di sini ya, yaitu 40 meter per sekon. Nah, sekarang kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga karena delta Y-nya ini atau ketinggiannya ini kita ketahui yaitu sebesar 20 meter. Ya, YB-nya ini sama dengan delta Y di sini. Atau ketinggiannya yang akan kita cari.
Nah, kemudian V 0 Y-nya juga kita sudah tahu dari persamaan yang ini ya, yaitu 40 meter per sekon. Ini V 0 X, ini adalah V 0 Y gitu. Kemudian G-nya karena tidak diketahui di soal, kita gunakan 10 saja. Gitu. Maka sekarang kita masukkan ke persamaan ini ya nilainya. Tadi delta Y-nya 20, kemudian V 0-nya adalah 40, kita masukkan, dan setengah kali G-nya 10, jadi setengah dikali 10 kan 5 ya. Nah ini min juga. Lalu kan ini 20 sama dengan 40T min 5T kuadrat ya. Kalau kita pindahkan variabel yang ini, atau komponen yang ini ke arah kiri, maka yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif yaitu 40T jadi negatif. Maka persamaannya menjadi 5T kuadrat min 40T plus 20 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5 ya. Jadi yang ini kita bagi dengan 5, dan yang 0 ini juga kita bagi dengan 5. Jadi 5 dibagi 5, 1, 40 dibagi 5, 8, 20 bagi 5 adalah 4. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan kuadrat nih dari T-nya ya. T kuadrat min 8T plus 4 sama dengan 0. Nah, untuk yang persamaan kuadrat kita sudah belajar di SMP ya, bisa menggunakan memfaktorkan gitu, atau bisa juga dengan rumus ABC namanya. Ya, rumus ABC-nya ini jadi T1,2 sebetulnya ini min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi ini tools yang mesti kita kuasai untuk memecahkan atau menghitung soal ini ya. B itu adalah koefisien variabel yang pangkatnya 1 ya. Di sini kan variabelnya T. Nah, T yang pangkatnya 1 koefisiennya berapa? Yaitu 8. Maka B-nya sama dengan 8. Di sini ditulis min dikali min B. Jadi positif 8. Kemudian plus minus akar dari B itu ya, tadi min 8 kuadrat. Kemudian min 4 dikali A dikali C. A-nya ini adalah koefisien variabel yang berpangkat 2. Nah, pangkat 2-nya di sini kan dia punya koefisien 1 ya. Jadi A-nya itu 1, lalu C-nya itu adalah konstanta ya, yang tidak punya variabel gitu. Nah, ini 4. Jadi kita masukkan. Lalu kita kuadratkan yang ini. 64 dikurangi 16 ya, atau bisa juga dengan menggunakan cara ini. Setelah dihitung, ini menghasilkan 4 plus minus 4 akar 3. Nah, plus minus ini maksudnya ada dua nilai T ya. T yang pertama adalah 4 plus 4 akar 3. Nilai yang kedua adalah 4 min 4 akar 3. Nah, sekarang kita analisis di sini. Waktu saat mencapai titik A itu lebih pendek dibandingkan waktu pada saat mencapai titik B, ya. Sementara yang ditanya adalah waktu yang mencapai titik B. Maka kita ambil nilai T yang paling besar, yang lebih besar ya, yaitu dengan plus ya, 4 ditambah 4 akar 3. Kan nilainya akan lebih besar daripada dikurangi gitu. Jadi TO ke B-nya adalah 4 plus 4 akar 3 sekon ya. Ini harus ditulis satuannya sekon gitu. Bisa dituliskan seperti ini saja atau bisa diselesaikan ya. Dengan misalnya ini dengan desimal. Kemudian contoh yang ketiga di sini ada sebuah pesawat terbang menjatuhkan sebuah paket logistik darurat kepada sekelompok penjelajah yang terdampar seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi dia arahnya kan ke sini ya, pesawatnya gerakannya ke arah sini. Dia tuh menjatuhkan suatu paket ya ke arah ke sekelompok penjelajah gitu. Nah, di sini nanti lintasannya akan berbentuk setengah parabola gitu.
Jika pesawat tersebut terbang mendatar dengan kecepatan 40 meter per sekon pada ketinggian 100 meter di atas tanah, di manakah paket logistik menyentuh tanah relatif terhadap titik paket logistik tersebut mulai dijatuhkan. Percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. X0 atau jarak mula-mula ya di titik sini sama dengan 0. Lalu V0x-nya atau kecepatan mula-mula arah sumbu x-nya tentu sama dengan kecepatan mula-mula itu sendiri, yaitu sebesar 40 meter per sekon. Kemudian y-nya ini adalah 100 meter ya. Kalau kita acuannya di titik pesawat ini, maka 100 meter kan berarti minus ya ke arah bawah, jadi minus meter. Minus 100 meter. Lalu Y0-nya sama dengan 0. Ya, Y0 di sini sama dengan 0, kemudian V0Y-nya juga 0 karena kan kecepatannya dia hanya mengarah ke sumbu X saja gitu. Kemudian G-nya tetap minus 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bisa hitung dari persamaan GLB. Kan yang ditanya adalah jaraknya kan, jarak dari sini ke si penjelajah itu kan. Supaya tepat jatuh kepada si penjelajah itu jaraknya berapa. Kita pakai persamaan GLB yaitu X sama dengan Vx dikali T, di mana Vx-nya sama dengan V0x ya. Atau sama juga dengan besarnya 40 meter per sekon. Jadi masukkan di sini 40 T. Nah, tapi T-nya kan nggak tahu kita. Ya dari acuan dari sini nyampe ke penjelajah itu kan nggak tahu. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan persamaan yang ketiga ya dari GLBB. Nah, ini. Kita masukkan Y-nya tadi minus 100, kemudian Y0-nya adalah 0, plus V0Y-nya adalah 0, min setengah GT kuadrat ya. G-nya kita masukkan 10, jadi ini 100 sama dengan 5T kuadrat ya. Karena 10 dibagi 2 kan 5. Jadi T-nya itu 100 bagi 5. Ya, 100 dibagi 5 kan 20. Ya, 20. Diakarin gitu. Jadi 20 diakarkan kan jadi akar dari 4 kali 5. Akar 4 itu 2. Jadi diperolehlah waktunya adalah 2 akar 5 sekon. Atau waktu saat paket menyentuh tanah ya, sekian. Maka waktu ini disubstitusikan ke sini ya, ke T yang dari sini. Sehingga diperolehlah jarak paket itu menyentuh tanah ya, pada saat menyentuh tanah dihitung dari titik awal gitu, yaitu 40 kali 2 akar 5. Nah, itu materi tentang gerak parabola. Untuk kasus-kasus yang lain bisa dicoba sendiri ya, supaya memperlancar dan memudahkan kita untuk menguasai materi gerak parabola. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.